Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meiska Aulia Desirafila dari Program Studi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi, pada vlog kali ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya perencanaan dan pengorganisasiannya. Topik ini penting karena dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan persaingan organisasi semakin meningkat. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga bagaimana tenaga kerja tersebut direncanakan dan diorganisasikan dengan baik agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen yang berfokus pada pengelolaan manusia dalam organisasi. Dalam MSDM, manusia tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai aset penting yang menentukan keberhasilan organisasi. Menurut Filippo, MSDM mencakup kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, hingga pemeliharaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konsep manajemen, terdapat beberapa fungsi utama yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, executing atau pelaksanaan, controlling atau pengendalian. Keempat fungsi ini sangat penting agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara terarah dan terstruktur. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui perencanaan yang baik, organisasi dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kompetensi yang diperlukan, serta strategi pengembangan karyawan di masa depan. Dengan demikian, organisasi dapat menghindari kekurangan ataupun kelebihan tenaga kerja. Dalam proses perencanaan dan pengorganisasian sumber daya manusia, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pertama, Departemen SDM yang bertugas merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan kebijakan sumber daya manusia. Dan yang kedua, manajemen puncak yang menentukan visi, misi, serta arah kebijakan organisasi. Yang ketiga, manajer lini dan departemen yang menjalankan kebijakan SDM dalam aktivitas operasional. Selain itu, terdapat juga karyawan dan pihak eksternal seperti pemerintah, konsultan SDM yang turut mendukung proses pengelolaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia juga dilakukan dalam beberapa jangka waktu, yaitu pertama, jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun yang berfokus pada kegiatan operasional. Dan yang kedua, jangka menengah, sekitar 1-3 yang berkaitan dengan pengembangan karyawan dan struktur organisasi. Yang ketiga, jangka panjang, yang bersifat strategis dan memastikan keberlanjutan organisasi di masa depan. Setelah proses perencanaan dilakukan, tahap berikutnya adalah pengorganisasian sumber daya manusia. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membagi pekerjaan ke dalam unit-unit kerja, menentukan struktur organisasi, serta mengatur hubungan kerja antar bagian. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap organisasi dapat memahami tugas dan tanggung jawab sehingga aktivitas organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian sumber daya manusia merupakan proses penting dalam manajemen organisasi. Melalui perencanaan yang tepat dan pengorganisasian yang baik, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia serta secara optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya.